Hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kita kemarin itu udah ngebahas tentang sejarah berdirinya PBB. Dan sekarang kita loncat kepada tentang sejarah Eropa atau sejarah peminatan mengenai Revolusi Prancis. Di sini akan kita bahas mengenai latar belakang terjadinya Revolusi Prancis, kemudian paham apa saja yang berkembang di masa Revolusi Prancis itu, dan seterusnya hingga pengaruh dampak Revolusi Prancis bagi kita rakyat Indonesia. Namun teman-teman, seperti biasanya, jangan lupa kamu klik tombol subscribe-nya dan kamu bunyikan tombol lonceng di sampingnya untuk mengetahui video-video terbaru dari aku. Kalau sudah, selamat menonton. Untuk tahap awal teman-teman, di sini aku bahas mengenai Revolusi Prancis. Latar belakang Revolusi Prancis itu di sini aku tuliskan ada 7. Untuk latar belakang pertama, berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. Yang kedua, berkembangnya paham romantisme. Yang ketiga, pengaruh revolusi Amerika. Yang keempat, ketidakadilannya dalam sistem feudalisme. Terus yang kelima, pemerintahan di Prancis yang sangat buruk. Kemudian adanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Dan yang terakhir itu adanya kekosongan kas negara. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi kan berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung ya. Paham rasionalisme dan Aufklärung atau pencerahan merupakan paham yang menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Jadi tokoh-tokohnya itu ada namanya Denis Diderot dan J.D. Alembert yang membuat buku ensiklopedia Montesquieu yang mengajarkan tentang Trias Politica, serta Voltaire yang banyak menulis tentang kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian tadi latar belakang yang kedua ya teman-teman, berkembangnya paham romantisme. Peran paham ini terhadap meletusnya Revolusi Prancis terjadi ketika kaum rasionalis tidak berani lagi meneruskan perjuangan, karena menurut perhitungan rasionalismenya, revolusi tidak mungkin dapat diselesaikan. Tekad yang irasional dari rakyat Prancis inilah yang nantinya mampu mengepung Prancis dalam perang koalisi. Tokoh romantisme itu ada namanya J.J. Rousseau dengan karyanya yang terkenal dengan judul The Contract Social, yaitu perjanjian masyarakat ya. Dan buku tersebut banyak mengulas tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian tadi yang latar belakang yang keempat itu adanya pengaruh revolusi Amerika. Jadi munculnya negara Amerika Serikat membawa pengaruh besar di Prancis. Jadi di Amerika terlebih dahulu terjadi revolusi, kemudian menyusul di Prancis. Bagi warga Prancis, terutama dari kalangan borjuis, peristiwa itu merupakan contoh bagaimana suatu negara seharusnya terbentuk. Negara seharusnya dibentuk dan diperintah oleh rakyat. Kenyataannya itu meyakinkan warga Prancis bahwa kegagasan Montesquieu yang Trias Politica teman-teman. Terus J.J. Rousseau tadi yang mengenai mengenai bukunya yang perjanjian masyarakat hak asasi manusia. Serta Voltaire memang dapat diwujudkan dalam suatu negara yang demokrasi. Jadi sebenarnya inti dari terjadinya revolusi Prancis ini, para rakyat Prancis itu ingin terjadinya demokrasi di negara mereka. Kemudian ketidakadilan dalam sistem feudalisme, tadi latar belakang yang kelima. Sistem feudalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan pertama namanya golongan bangsawan dengan hak-hak istimewa dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Kemudian teman-teman, yang golongan yang kedua yaitu golongan ahli agama yang setia kepada raja. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan pedagang atau pekerja dan rakyat kecil. Kemudian latar belakang selanjutnya itu pemerintahan Prancis yang buruk. Pemerintahan di Prancis dilaksanakan dengan kekuasaan tunggal. Raja memerintah dengan tirani, yaitu bertindak sewenang-wenang. Kepentingan raja diutamakan sedangkan kepentingan rakyat dikesampingkan. Jadi di sini mereka memang mengambil pemahaman mengenai bahwa raja adalah utusan Tuhan gitu teman-teman. Dan gambar yang di samping yang berdua, yang dua itu gambar dari Raja Louis ke-14 teman-teman, dengan ratunya yang bernama Marie Antoinette.
Kemudian di Prancis juga ada kekosongan-kekosongan ya teman-teman, bukan hanya di Indonesia. Di Prancis juga sempat mengalami adanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, karena di Prancis sering terjadi suksesi pemerintahan. Kemudian teman-teman, kekosongan kas negara juga menjadi latar belakang terjadinya revolusi Prancis. Sejak pemerintahan Raja Louis ke-14, raja-raja Prancis itu suka berpoya-poya. Di tahun 1789, ketika masa pemerintahan Raja Louis ke-16, beban negara sudah sangat berat dan diambang kebangkrutan. Pengeluaran negara tidak sebanding dengan pendapatan negara. Utang negara pun yang harus dibayarkan juga sangat besar, makanya terjadi kekosongan kas negara. Nah, kemudian setelah kita bahas mengenai latar belakangnya, sekarang kita bahas mengenai tujuan revolusi terjadinya Prancis ini. Keadaan politik dan masyarakat Prancis di saat itu mendukung terjadinya revolusi Prancis. Pelaksanaan revolusi Prancis bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja yang bersifat monarki absolut atau feodal. Raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang menimbulkan kesengsaraan. Keadaan inilah yang memicu terjadinya revolusi Prancis. Nah, teman-teman, sampai di sini paham ya apa yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Prancis, dan kamu harus tonton video ini sampai habis. Kemudian yang ketiga teman-teman, sebab-sebab revolusi Prancis ada sebab umum dan ada sebab khususnya. Sebab umumnya itu ada 4: utang negara yang terlalu banyak, pajak sangat tinggi, adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja, dan kebencian rakyat kepada penjara Bastille. Sebab khususnya cuma satu ya teman-teman, yaitu masalah penghambur-hamburan uang kas negara yang dilakukan oleh istri dari Raja Louis ke-16, yaitu Marie Antoinette dengan putri-putri istana lainnya. Ini cuplikan dari pemerintahan dari Raja Louis ke-16. Yang pertama, memerintah tanpa undang-undang. Yang kedua, memerintahnya tanpa dewan legislatif. Yang ketiga, memerintah tanpa kepastian hukum. Dan yang keempat, memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti. Dan yang terakhir itu memerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Memang ini keseluruhannya tidak ada unsur-unsur demokrasi ya teman-teman. Di sini kita bahas juga mengenai gejolak revolusi Prancis. Dianya itu ada terbagi-bagi ya teman-teman. Ada namanya sidang Etats Généraux, yaitu sidang pembahasan ketiga golongan di Prancis yang tadi aku bahas tadi. Terus deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Assemblée Nationale mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang disebut dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Ini bahasa Perancis ya. Terus yang ketiga, jatuhnya penjara Bastille, yaitu jatuhnya penjara Bastille menjadi bukti kekuatan rakyat. Dan yang terakhir, pemerintahan Prancis, terbentuknya pemerintahan Prancis yang baru. Kemudian ada di sini sidang Etats Généraux, yaitu akibat kekosongan kas negara Prancis tadi teman-teman. Raja Louis ke-16 mencabut hak khusus kalangan rohaniawan dan bangsawan yang mendapat tentangan. Untuk menyelamatkan negara, Raja Louis ke-16 mengundang Etats Généraux untuk bersidang yang dilakukan tanggal 5 Mei 1789 di Istana Versailles. Tata tertib sebelumnya menentukan satu kelas satu suara. Jadi satu kelas satu suara. Terhadap tata tertib tersebut, para wakil kelas kelas ketiga mengusulkan perubahan menjadi satu orang satu suara. Mereka juga mengusulkan adanya konstitusi baru. Usulan para wakil kelas ketiga tersebut mengundang perdebatan. Raja dan wakil dari kedua kelas elit cenderung menolak usulan tersebut. Oleh karena selama 5 minggu belum berhasil mendapatkan kesepakatan, para wakil kelas ketiga meninggalkan sidang Etats Généraux tadi, dan mereka tidak mau mengakui lagi keberadaan Etats Généraux dan membentuk dewan baru yang bernama Assemblée Nationale. Kemudian sidang Assemblée Nationale tadi sebagai ruang sidangnya, Assemblée Nationale tadi menggunakan gelanggang tenis yang bernama De Paume pada tanggal 20 Juni 1789. Para anggota Assemblée Nationale tadi bersumpah untuk terus bersidang sampai konstitusi terbentuk. Sumpah tersebut terkenal dengan sebutan Jeu de Mau. Jadi semua itu memang berbahasa Perancis ya teman-teman.
Kemudian jatuhnya penjara Bastille. Jadi pada waktu Assembly Nasional itu bersidang, kemarahan rakyat di berbagai kota semakin merebak. Hal tersebut terjadi karena akibat dari pengangguran, beban pajak, dan ketidakadilan yang tidak kunjung berhenti. Pada tanggal 14 Juli 1789, kemarahan rakyat Prancis tidak terbendung lagi dan rakyat Prancis pun dengan senjata yang seadanya bergerak menuju penjara Bastille. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di tanggal 4 Agustus 1789, Assemblée Nationale tadi memberlakukan hukum yang menghapus semua hak istimewa yang untuk kaum rohaniawan dan bangsawan. 3 minggu kemudian, Dewan tersebut mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang disebut dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Nah, di sini teman-teman, pemerintahan Prancis setelah revolusi sistem pemerintahan Prancis sempat mengalami perubahan. Berikut beberapa perubahan sistem pemerintahan Prancis. Idenya aku beri kayak mind map. Ya, 1789 sampai 1793 itu pemerintahan monarki konstitusional. Terus 1793 sampai 1794 pemerintahan konvensi nasional. Kemudian 1795 sampai 1799 pemerintahan direktori atau direktorat. 1799 sampai 1804 pemerintahan konsulat. 1804 sampai 1815 pemerintahan kaisar, dan 1815 sampai 1843 pemerintahan reaksioner. Terus teman-teman, kita bahas akibat revolusi Prancis bagi warga Prancis sendiri. Akibatnya sangat besar bagi dunia. Berikut beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya revolusi Prancis, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang politik, itu yang pertama, undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. Terus timbulnya ide republik. Yang ketiga, berkembangnya paham demokrasi modern. Yang keempat, munculnya rasa nasionalisme. Terus selanjutnya munculnya aksi revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan absolut dari raja tersebut. Sedangkan akibat di bidang ekonomi, petani menjadi pemilik tanah, sistem pajak feodal dihapuskan, sistem monopoli dihapuskan, terus timbulnya industri besar. Sedangkan di bidang sosial, itu ada 4. Yang pertama, penghapusan feodalisme, susunan masyarakat yang baru, pendidikan merata di semua lapisan masyarakat, dan Kode Napoleon didasarkan atas hak asasi manusia dan disesuaikan dengan keadaan Prancis pada masa itu. Sampai sini paham ya? Kemudian akibat revolusi Prancis bagi dunia internasional itu juga ada 3 di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bidang politik ada 4, tersebarnya paham liberalisme, meluasnya perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, meluasnya perkembangan paham nasionalisme, jadi liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dan yang terakhir itu berkembangnya ide aksi revolusioner. Di bidang ekonomi ada 3, timbulnya industri-industri Eropa. Yang kedua, kehidupan perdagangan beralih dari pantai ke daerah pedalaman. Yang ketiga, Inggris kehilangan pasar di Eropa karena Prancis menjalankan politik konstitusional, kontinental. Terus akibat di bidang sosial ada 3 juga. Yang pertama, penghapusan feodalisme. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran merata di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, berkembangnya hak asasi manusia di dunia. Nah, kita nggak asik kalau kita nggak bahas dampaknya ke negara kita ya teman-teman. Di sini aku rangkumkan menjadi 3 dampaknya bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Terus penjajahan Prancis. Jadi akibat kejayaan Prancis pasca revolusi Prancis itu, Prancis sudah berani menjajah negara-negara luar termasuk Indonesia, dan mereka juga sudah sampai ke negara kita dulunya. Terus adanya Sumpah Pemuda. Revolusi Prancis membawa pembaharuan pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan munculnya kaum cendekiawan yang akhirnya mendeklarasikan adanya Sumpah Pemuda. Terus yang ketiga itu negara demokratis yang sampai sekarang masih kita anut ya teman-teman. Bentuk negara RI itu didasarkan pada teori yang trias politika tadi pasca revolusi Prancis. Jadi sampai di sini kamu semoga paham apa yang aku jelaskan. Thank you for watching teman-teman. Kamu sudah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa kamu tonton video aku yang lainnya. Sorry terlalu panjang kali ini. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.